Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Mega Rizky. So di video kali ini aku akan ngeceritain pengalaman kehamilan pertama aku. Jadi saat ini usia kehamilan aku itu udah 30 minggu. Aku akan ceritain dari pertama kali aku tahu aku hamil sampai sekarang udah masuk ke trimester ketiga. Tapi sebelum aku mulai videonya, aku dibantu dulu untuk like, comment, and subscribe akun YouTube channel aku ini ya, supaya aku makin semangat untuk bikin video-video lainnya. Oke guys, jadi gini ceritanya. Aku tuh pertama kali tahu aku hamil itu adalah ketika aku mulai merasa ada yang aneh dalam diri aku. Jadi aku tuh tiba-tiba nggak suka banget sama bau nasi baru matang gitu loh dari Magicom gitu, pokoknya bau-bau nasi itu aku nggak suka. Terus jadi nggak nafsu makan, terus kayak mulai mual dan enek. Tapi aku pikir saat itu aku tuh cuma kecapean aja, karena emang kebetulan saat aku ngalamin itu aku baru banget pindah ngikut rantau suami aku dari Jakarta ke Surabaya. Jadi mungkin aku kira aku capek aja gitu. Tapi makin kesana tuh makin bener-bener aku gak bisa makan nasi gitu. Jadi kayak enak aja gitu ngeliat nasi. Sampai akhirnya aku sadar bahwa aku juga udah telat haid hampir 1 bulan. Terus karena support dari suami aku, malah dia nyuruh aku untuk tes pack gitu. Akhirnya aku tes pack lah, dan ternyata bener guys, aku hamil gitu. Jadi aku sampai udah tiga kali tes, dan alhamdulillah itu hasilnya semuanya garis 2 positif semua. Jadi aku kayak nggak nyangka banget sih kayak secepat itu, karena emang aku sama suami aku niatnya nggak mau yang cepet-cepet juga, tapi yang nggak nunda juga gitu, santai aja. Tapi alhamdulillah setelah 5 bulan pernikahan aku dikasih, karena amanah sama Allah, baby ini, malaikat kecil ini di perut aku yang sekarang udah masuk ke 30 minggu. Nah, apa sih yang aku lakukan saat itu ketika aku tes pack itu? Aku pastinya aku kan ngasih tahu orang tua dan lain sebagainya. Cuma saran orang tua untuk periksa ke dokter kandungan, karena posisi awal pertama kali janin itu kan sangat menentukan ya. Kita benar-benar harus tahu posisi janin kita itu sehat atau enggak, kita tipe wanita hamil yang kuat atau enggak. Jadi saat itu aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, untuk ke dokter kandungan untuk periksa, dan benar aku hamil, dan usia kehamilan aku itu 7 minggu. Dan ini tuh ada sedikit cuplikan tentang waktu aku pertama kali ke dokter kandungan, dan itu udah detak jantungnya masya Allah, itu suaranya kayak deg 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 gitu. Tapi walaupun itu masih belum besar gitu ya, karena memang posisinya masih kecil. Tapi alhamdulillah di situ dinyatakan aku kondisi janinku tuh sehat. Karena penting banget nih buat pertama kali kita ngecek kandungan itu. Di saat kita pertama kali tahu kita hamil itu apa sih? Yang pertama, kita tuh tahu janin kita ini itu ada kandung kemihnya itu beneran ada atau enggak. Terus takutnya kita tuh ada 2 janin tapi cuma satu kantong gitu. Nah itu kan berarti nanti jadinya kembar yang satu kantong. Nah yang kalau misalnya memang kembar itu 2 janin satu kantong, jadi masing-masing ada 1 kantong. Nah itu tuh penting banget di awal kehamilan, kita tuh harus tahu. Nah alhamdulillah aku itu cuma ada 1 janin dan 1 kantong, dan alhamdulillah itu sehat. Walaupun saat itu masih sangat kecilnya tuh paling kayak sebesar biji kacang hijau tuh nggak sih, sekecil itu. Tapi alhamdulillah itu sehat. Tapi memang aku kebagian menjadi wanita hamil yang mengalami morning sick. Morning sick itu apa? Jadi aku tuh ngalamin mual-mual, terus aku ngalamin yang kayak bau itu sensitif banget. Jadi kayak ibarat kita tuh yang tadinya kebal sama bau-bau, terus tiba-tiba tuh kita bener-bener kayak kecium semua bau-bau apapun itu, kayak masakan, terus bau-bau yang gak enak, pokoknya semuanya tuh sensitif banget hidung kita. Nah gimana sih cara aku buat melewati fase-fase dimana kita nggak doyan makan, hidung penciumannya juga nggak enak, terus berat badan aku juga turun karena kita nggak makan gitu. Nah ini adalah beberapa tips yang aku lakukan. Jadi adalah pertama, aku kan juga baru ya
pindah dari Jakarta ke Surabaya. Nah, di tempat daerahku ini tuh aku juga masih belum tahu sama sekali tentang coba-cobain makanan-makanan yang ada di daerah rumahku ini gitu. Jadi kan aku nggak bisa masak dan aku tinggal cuma sendiri, dan aku beli makanan gitu yang di daerah sekitar sini, dan kalian tahu itu rasanya nggak cocok sama lidahku. Jadi kayak kalian tuh udah lagi mual muntah, bau nggak enak, terus nyobain makanan yang nggak cocok sama lidah kalian, kayak kebayang nggak sih kayak gitu. Itu tuh yang aku alamin. Jadi bener-bener aku kayak agak stres sih awalnya gitu. Nah, cuma aku dibilangin sama dokter aku, karena kita pasti mikirnya gini, kita hamil nih, kita tuh harus makan karena kasihan nanti anak aku, bayi aku harus mendapatkan gizi gitu. Nah, sedangkan untuk usia trimester pertama yang awal-awal itu, yang masih di bawah usia 20 minggu, bayi kita ini, janin kita ini tuh masih belum terlalu banyak mengharuskan gizi gitu. Jadi kita mindsetnya itu jangan membuat seakan-akan kita nggak bisa makan itu hal yang nggak normal gitu. Padahal itu adalah hal yang normal. Karena apa? Karena tubuh kita ini itu lagi beradaptasi dengan adanya kehidupan lain di perut kita gitu. Jadi kayak ada janin yang ada di hidup kita, di dalam diri kita. Jadi kayak kita perlu adaptasikan. Nah, salah satunya itu yaitu tadi kita mual dan muntah gitu. Jadi kita nggak bisa makan makanan seperti biasanya yang kita makan gitu. Nah, kayak kita biasa makan tuh sehari 3 kali gitu, seporsinya biasanya sepiring gitu. Nah, ini ketika kita lagi hamil ini, memang kita tuh nggak bisa makan banyak, jadi makannya itu sedikit. Jadi ketika kita bangun pagi subuh gitu ya, subuh kita melek itu kalau bisa kita makannya yang manis-manis kayak es krim, dan itu cukup cuma 1 gigit 2 gigit atau enggak 1 sendok 2 sendok es krim aja itu cukup. Terus kita ibadah, kita sholat, abis itu setelah itu mungkin kita bisa makan. Nah, makan itu tuh juga nggak perlu yang 1 porsi atau setengah porsi. Kayak ibaratnya kita bikin roti tawar, itu kan 1 gini terus dilipat 2. Nah, ini dilipat lagi, jadi cuma setengah kecilnya itu aja, itu cukup. Terus nanti selang 2 jam lagi kita makan apa ya, tempe goreng kayak tahu goreng kayak, itu cuma sesuap 2 suap aja itu cukup gitu. Terus nanti mungkin agak siangan baru kita makan nasi. Makan nasinya pun juga nggak perlu yang sampai setengah porsi yang kayak biasa kita makan. Jadi cuma benar-benar kayak sesuap 2 suap, tapi sering gitu. Jadi setiap 2 jam sekali kita makan dalam porsi yang kayak cuma sesuap 2 suap. Dan jangan berpikir bahwa ini tuh nggak normal gitu. Dan ini tuh adalah hal normal, karena itu yang tadi aku bilang, tubuh kita perlu adaptasi dengan adanya kehidupan lain di perut gitu. Nah, terus aku juga ngalamin dimana pas posisinya itu kayak kita udah nyoba makan terus muntah. Aku juga pernah pas lagi momen itu aku tiduran, terus aku habis makan dan itu perut aku mual banget. Aku benar-benar coba lari buat ke kamar mandi, tapi itu sampai nggak nyampe gitu. Jadi benar-benar muntah pas aku posisi lari. Jadi ibaratnya itu muntahnya tuh kayak nyiprat kemana-mana gitu, dan kita posisi di rumahku sendiri. Jadi bener-bener yang kayak stres gitu loh, sedih banget. Jadi langsung ke kamar mandi, bersihin mulut kita, baju kita yang ketumpahan tuh sampai, dan balik lagi mau ke arah kamar tempat yang tadi kita lewatin muntahannya itu masih berceceran. Jadi kita harus ngebersihin lagi dan nyium bau-bau yang bekas muntahnya itu. Aku ngerasain banget guys, aku ngerasain banget dimana posisinya saat itu gitu. Jadi rasanya stres, capek, kesel gitu. Nah, buat kalian yang lagi ngalamin di fase ini, terus semangat, karena memang itu fase yang harus kita nikmatin. Jadi nikmatin aja kalian. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa moodnya naik lagi? Salah satunya aku adalah ini sih, kita ingat-ingat lagi aja keluarga atau teman atau siapapun yang ada di lingkungan sekitar kita yang mungkin sedang mengharapkan punya momongan, punya anak, tapi masih belum dikasih sama Allah gitu. Masih bentuk ujian mereka itu masih disuruh untuk bersabar, sedangkan kita udah punya. Jadi kita akan merasa lebih bersyukur dan gak ngeluh sama kehamilan kita yang kita rasain itu gitu. Dan kan ada juga yang kehamilannya itu lemah banget, jadi dia harus bed rest di tempat tidur kayak gitu-gitu. Aku ngerasain banget, pasti kalian kayak stres, sedih, kayak kenapa sih kayak gini, kok gini ya hamil gini-gini gitu. Nah, cara yang lain adalah aku
sering banget buka sosial media tapi tentang bayi-bayi lucu, bayi-bayi gemoy. Jadi kayak anak-anak bayi yang suaranya lucu-lucu kayak gitu, yang gemes-gemes. Nah itu aku langsung lihat itu, jadi kayak kesannya aku juga kan punya ini gitu, aku kan juga punya bayi gemes ini, aku kan punya anak yang lucu kayak gini. Jadi di situ seketika mood aku bagus lagi, good lagi gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi tips juga buat kalian yang lagi ngalamin kayak di titik capek, titik kesel, titik kan hormon kita juga beda ya. Jadi kayak orang dapat yang moodnya mood swing, tapi ini tuh lebih gitu. Itu aku ngerasain. Nah semoga dengan kalian yang pertama tadi itu lebih bersyukur dengan kalian bisa mendapatkan amanah dengan adanya titipan anak ini. Dan yang kedua, kalian bisa ngelihat video anak-anak atau bayi-bayi yang lucu, yang gemesin. Jadi kalian tuh mood swingnya tuh langsung naik lagi, langsung bagus lagi gitu. Itu sih saran dari aku. Oke, selanjutnya adalah kita bahas apa sih yang perlu kita konsumsi ketika di kehamilan pertama. Jadi untuk di kehamilan pertama itu kita konsumsi susu. Kalau aku sih susunya itu pakainya Prenagen yang kayak gini. Tapi ini Prenagennya tuh jadi tuh ada nomor ya. Jadi ada nomor 1, 2, dan 3. Cuma yang nomor 1 aku udah nggak ada bungkusnya. Jadi kalian kalau yang trimester pertama tuh pakainya yang trimester ini, yang ininya nomor 1 gitu. Nah itu kalau untuk yang Prenagen itu susunya itu adanya cuma putih sama coklat. Nah saran dari aku, kalian kalau minum susu ini kan masih mual juga nih, minumnya itu termasuk air putih ya, termasuk air putih. Kalian tuh minumnya jangan yang air biasa, yang enggak, yang suhu ruangan gitu, tapi yang bersuhu, kayak kalau nggak anget, panas, atau dingin sekalian, atau es gitu. Karena ketika kalian sedang di trimester pertama pas posisi mual-mual itu, minum air putih yang biasa tuh kalian tuh juga bisa mual, semual itu. Jadi makanya ketika kalian lagi mengalami itu, minumnya tuh minuman yang dingin, air es gitu, air es dingin, atau mendingan air hangat sekalian. Nah termasuk kalian bikin susu ini, kalau kalian bikin susu ini kalian bisa minumnya hangat, atau kalau aku sih biasanya pakai es, jadinya kayak minum es gitu loh. Dan aku tipe yang sukanya coklat, jadi minum susunya itu kayak minum es coklat gitu loh. Nah ini yang pertama. Yang kedua itu aku minumnya itu adalah ini Vitamam. Nah Vitamam ini itu juga ada series ya, 1, 2, dan 3. Nah ini yang pertama itu juga bungkusnya aku udah nggak ada, itu minumnya yang pertama. Vitamam ini tuh juga salah satu gizi yang kita butuhin buat ibu hamil. Jadi selain kita yang nggak bisa makan itu, minum obat ini juga menjadi salah satu sumber gizi buat kita dan bayi kita juga gitu. Nah, dua obat ini, dua formula inilah ibaratnya yang bisa membantu untuk gizi anak kita di dalam perut gitu. Nah, buat kalian yang mengalami trimester pertama yang prosesnya juga bisa dikatakan ini nggak mudah ya gitu, karena kita kan posisinya lagi mengharap-harapkan, mengidam-idamkan punya anak, terus tiba-tiba pas ngerasain kok kayak gini ya rasanya, nggak bisa makan, pusing, keliengan, nyium bau-bau sensitif, nyium bau ini nggak enak, dan macam-macam gitu, dan berbeda-beda gitu. Ada yang juga sampai bed rest yang tadi aku bilang, sampai benar-benar harus di tempat tidur terus, sampai ada yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas, atau memang ada juga yang kebagian hamilnya itu nggak ngerasain apa-apa, jadi kayak dia let it go aja gitu. Itu juga masing-masing berbeda-beda, tapi kalian harus tetap semangat. Yang seperti aku bilang, kalian di titik itu jangan berpikir bahwa kalian gak normal. Kalian itu normal karena kalian itu butuh adaptasi. Tubuh kalian tuh butuh adaptasi dengan adanya janin di perut kalian. Nah ketika kalian lagi ngalamin titik terendah itu, yaitu yang tadi aku bilang, tipsnya kalian bersyukur, kalian lihat lagi orang-orang di sekeliling kalian yang mungkin mengharapkan adanya anak, mengharapkan momongan, tapi masih belum dikasih sama Allah, karena itu adalah bagian ujian dari dia untuk terus bersabar. Dan yang kedua yaitu lihat video-video gemoy anak bayi yang emang lucu, yang ngegemesin, dan itu akan seketika membuat mood kalian bagus gitu. Dan aku juga berdoa buat siapapun yang ngeliat video ini yang lagi mengharapkan
akan menjadi seorang ibu yang mengharapkan untuk segera dikasih momongan sama Allah. Semoga disegerakan, semoga juga segera merasakan apa yang kita rasakan. Dan kalian tapi udah tahu gitu, ketika nanti dikasih sama Allah anak ini, kalian bisa sedikit mengerti fase-fase kehamilan yang tadi aku ceritain gitu guys. Semoga yang lihat video ini semuanya diberikan kesehatan, yang lagi hamil sampai persalinan nanti dikasih kelancaran untuk melahirkan, dan yang belum juga semoga disegerakan sama Allah untuk segera hamil segera. Oke guys, jadi kayaknya aku akan bikin part 2 untuk cerita selanjutnya. Kayaknya kalau misalnya dijadiin satu videonya akan kepanjangan dan akan boring juga gitu. Jadi ini aku akan ceritain yang part kedua, itu adalah tentang trimester aku yang sudah masuk ke 2 gitu. Jadi apa aja sih yang perlu aku konsumsi di trimester kedua, apa aja sih yang aku rasain setelah prosesi trimester pertama yang mual-mual dan muntah itu, dan apa aja yang perlu aku lakukan, dan apa aja yang bisa aku lakukan, atau perubahan-perubahan apa aja yang aku dapetin di trimester kedua. Oke, sekian dulu untuk video yang pertama ini. Jangan lupa untuk lanjut ke part 2.